Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Apa kabarnya anak-anak kelas 8 yang hebat dan luar biasa serta insan pembelajar dimanapun saat ini berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Baik, insya Allah hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak kelas 8 dan insan pembelajar, ekonomi sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah pelaku ekonomi. Berkat peran pelaku ekonomi, maka roda perekonomian dapat berputar dengan baik. Karena adanya kebutuhan yang harus dicapai dengan kegiatan tersebut, baik itu dari sisi produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di setiap bentuk pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing, dan secara umum dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah atau negara, dan yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri atau biasa kita kenal dengan masyarakat luar negeri. Baik, anak-anak kelas 8 dan insan pembelajar, kita coba bahas satu persatu. Dimulai dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun perannya dalam perekonomian antara lain, yang pertama adalah konsumen atau pemakai barang atau jasa. Pemakaian barang atau jasa biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok. Diperlukan uang untuk membeli barang atau jasa tersebut yang dihasilkan dengan cara bekerja. Yang kedua, penyedia faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki peran lain, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah membayar pajak kepada pemerintah. Setiap individu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang diberikan kepada pemerintah digunakan untuk melakukan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat. Contohnya, pajak yang dibayar oleh rumah tangga adalah pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan atau biasa kita kenal dengan istilah PBB. Baik, kita bahas yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memiliki peranan penting di masyarakat. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Adapun peran rumah tangga produsen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa. Rumah tangga produsen atau perusahaan bertugas untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan bidangnya. Barang atau jasa yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa dengan mudah membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki peran untuk menyediakan faktor produksi. Pengguna dari faktor produksi ini adalah rumah tangga produksi. Faktor produksi ini kemudian digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah agen pembangunan. Rumah tangga produsen berperan dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah merasa terbantu dengan adanya rumah tangga produsen di bidang pembangunan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Agen pembangunan juga menyerap banyak tenaga kerja, memberikan gaji pada pekerja, dan menjamin keselamatan kerja bagi para pekerja. Peran yang keempat adalah sebagai penyalur barang atau jasa atau biasa dikenal dengan distributor. Tidak hanya membuat barang, tetapi terdapat rumah tangga produsen yang langsung menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen langsung. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menambah pendapatan negara melalui pajak.
rumah tangga produsen wajib untuk membayar pajak kepada pemerintah atas kegiatan produksi yang dilakukan, maka rumah tangga produsen telah membantu pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Peran pelaku rumah tangga berikutnya adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan di pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, rumah tangga pemerintah memiliki peran di bidang perekonomian sebagai regulator, konsumen, distributor, serta produsen. Yang pertama, regulator memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian di suatu negara dengan membuat suatu kebijakan dan peraturan. Adapun kebijakan dalam mengatur perekonomian antara lain adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik, menyusun rancangan ekonomi jangka pendek, menengah dan panjang, memberikan izin usaha, menentukan besarnya pajak, dan memberikan subsidi. Kedua, konsumen. Rumah tangga pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti seragam dinas, penggunaan transportasi, dan lain sebagainya. Tiga, produsen. Rumah tangga pemerintah memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Yang keempat adalah distributor. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan membagikan raskin, penyaluran buku pelajaran ke sekolah-sekolah di pedalaman, dan lain sebagainya. Baik, peran pelaku ekonomi yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan penting bagi perekonomian di Indonesia, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai konsumen. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Kedua, produsen. Rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspor. Yang nomor tiga adalah investor. Pembangunan yang dilakukan di suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, di mana investasi yang diberikan dapat berupa dana pinjaman. Yang keempat adalah pertukaran tenaga kerja. Perbedaan jumlah penduduk berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Umumnya negara dengan jumlah penduduk banyak akan mengalami kelebihan tenaga kerja manusia dan kurangnya lapangan pekerjaan. Sebaliknya, pada negara yang penduduknya sedikit akan mengalami kekurangan tenaga kerja dan kelebihan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pemberi pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri memiliki tujuan untuk membantu perekonomian suatu negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana. Pinjaman ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral seperti Bank Dunia. Anak-anak kelas 8 dan insan pembelajar, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan bermanfaat dan barokah. Tiada hentinya kami selalu mengingatkan untuk semuanya agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika harus terpaksa keluar dari rumah, cuci tangan dengan air dan sabun, serta selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Dan selalu berdoa semoga pandemi segera sirna. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala salah kata. See you later next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.